Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang masa kejayaan Islam. Pada masa kejayaan Islam dibagi menjadi beberapa sub, yaitu periodisasi sejarah Islam. Yang kedua yaitu kemajuan Islam pada periode klasik. Yang ketiga yaitu tokoh-tokoh kejayaan Islam. Yang pertama saya akan bahas yaitu periodisasi sejarah Islam. Pada periodisasi sejarah Islam, pada masa itu dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama yaitu periode klasik, berkisar tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode klasik yaitu periode kejayaan Islam, dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama, fase ekspansi dan integrasi, berkisar tahun 650 sampai 1000 Masehi. Yang kedua yaitu fase disintegrasi, berkisar tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Yang kedua yaitu periode pertengahan, berkisar tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Pada periode ini merupakan periode kemunduran Islam, dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase kemunduran berkisar tahun 1250 sampai 1500 Masehi, dan yang kedua yaitu fase munculnya 3 kerajaan besar, berkisar tahun 1500 sampai 1800 Masehi. Fase yang ketiga yaitu periode modern, berkisar tahun 1800 Masehi dan seterusnya. Pada masa ini merupakan periode kebangkitan Islam, ditandai dengan munculnya tokoh pembaru Islam. Selanjutnya, saya akan membahas kemajuan Islam pada periode klasik. Pada masa periode klasik, terdapat 2 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau Daulah Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah, yaitu Daulah Abbasiyah. Kemajuan Islam pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah. Pada Bani Umayyah ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan kemajuan Islam pada kedua masa dipengaruhi oleh tokoh-tokoh serta faktor kemajuan. Faktor kemajuan dibagi menjadi 3, yaitu faktor internal, faktor eksternal, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan membahas tokoh-tokoh kemajuan pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Tokoh-tokohnya diantaranya, pada bagian ilmu filsafat itu terdiri dari Al-Kindi tahun 809 sampai 873 Masehi, ada Al-Farabi wafat tahun 916 Masehi, ada Ibnu Bajjah wafat tahun 523 Hijriah, ada Ibnu Tufail wafat tahun 581 Hijriah, ada Ibnu Sina tahun 980 sampai 1037 Masehi, ada Al-Ghazali tahun 1085 sampai 1101 Masehi, dan ada Ibnu Rushd tahun 1126 sampai 1198 Masehi. Yang kedua yaitu ada bagian seni ukir. Tokoh-tokohnya yaitu Badr dan Tarif tahun 961 sampai 976 Masehi. Tokoh selanjutnya yaitu bagian kedokteran. Terdiri dari Jabir bin Hayyan wafat tahun 778 Masehi, ada Hurain bin Ishaq 810 sampai 878 Masehi, ada Tabib bin Qura tahun 836 sampai 901 Masehi, dan ada Ar-Razi tahun 809 sampai 873 Masehi. Selanjutnya ada bagian matematika, tokoh-tokohnya ada Umar Al-Faruqan dan Al-Khawarizmi. Selanjutnya bagian astronomi, ada Al-Farizi sebagai pencipta astrolabe, ada Al-Ghatani atau Al-Betagnius, ada Abu Wafa yang menemukan jalan ketiga dari bulan, dan ada Al-Farghani atau Al-Fragenius. Selanjutnya ada bagian ilmu tafsir,
Tokoh-tokohnya ada Ibnu Jarir At-Tabari, ada Ibnu Atiyah Al-Andalusi, wafat tahun 1407 Hijriah, ada As-Sudah Muqatil bin Sulaiman, wafat tahun 1500 Hijriah, dan Muhammad bin Ishaq, serta tokoh-tokoh lain. Selanjutnya ada bagian ilmu hadis, terdiri dari Imam Bukhari tahun 1904 sampai 256 Hijriah, ada Imam Muslim wafat tahun 231 Hijriah, ada Ibnu Majah wafat tahun 273 Hijriah, ada Abu Daud wafat tahun 275 Hijriah, ada At-Tirmizi, dan tokoh-tokoh lain. Selanjutnya adalah faktor-faktor. Faktor-faktor ini terdiri dari faktor internal, yaitu 1. Konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. 2. Ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. 3. Islam sebagai rahmat seluruh alam. 4. Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Yang kedua yaitu faktor eksternal, terdiri dari 1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu gerakan terjemahan pada masa periode klasik. Usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Yang ketiga yaitu faktor lain-lain. Yang pertama yaitu pelaksanaan ajaran Al-Quran secara maksimal. Yang kedua yaitu pelaksanaan isi hadis. Yang ketiga pengembangan ilmu agama dengan berijtihad. Yang keempat yaitu ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintah. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh pada kejayaan Islam. Yang pertama ada Ibnu Rushd tahun 520 sampai 595 Hijriah. Nama lengkapnya Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rushd. Lahir di Cordova, Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakech, Maroko pada tahun 595 Hijriah. Karya-karya beliau antara lain Kitab Bidayat Al-Mujtahid, kitab yang membahas tentang fikih. Kuliat fi Adib, buku tentang kedokteran yang dijadikan pegangan bagi para mahasiswa kedokteran di Eropa, dan Fasal Al-Magal Fima Bain Al-Hikmah wa Ash-Syariat. Yang kedua yaitu Al-Ghazali, tahun 450 sampai 505 Hijriah. Nama lengkapnya Abu Hamid Al-Ghazali, lahir di desa Ghazalah dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450 Hijriah dan wafat pada tahun 505 Hijriah di Tus juga. Di antara bukunya yang terkenal yaitu Ihya Ulum Ad-Din, yakni membahas masalah-masalah ilmu akidah, ibadah, akhlak, dan tasawuf berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalam bidang filsafat, beliau menulis Tahafu al-Falasifah, 3 konsistennya para filsuf. Al-Ghazali merupakan ulama yang sangat berpengaruh di dunia Islam sehingga mendapat gelar Hujatul Islam atau bukti kebenaran Islam. Tokoh selanjutnya yaitu Al-Kindi, tahun 805 sampai 873 Masehi. Nama lengkapnya Yakub bin Ishaq Al-Kindi, lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Beliau merupakan satu-satunya filosof Islam dari Arab. Ia disebut Failasuf al-Arab atau filosof orang Arab. Yang keempat yaitu Al-Farabi, tahun 875 sampai 950 Masehi. Nama lengkapnya Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Uzlaq Al-Farabi, lahir di Farabi, Transylvania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Di antara karya ilmiahnya yang terkenal berjudul Ar-Royu Ahlul Al-Madinah wa Al-Fadilah, pemikiran tentang penduduk negara utama. Yang terakhir yaitu Ibnu Sina, tahun 980 sampai 1037 Masehi. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina, lahir di desa Ashtiana dekat Bukhara, wafat dan dimakamkan di Hamazon. Beliau menulis lebih dari 200 buku dan di antara karyanya yang terkenal berjudul Al-Qanun
fi Atib, yaitu ensiklopedi tentang ilmu kedokteran, dan Al-Syifa, ensiklopedi tentang filsafat dan ilmu pengetahuan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.